Presiden Amerika Serikat Donald Trump percaya diri gencatan senjata di Gaza dapat tercapai dalam minggu ini. Hal ini disampaikannya jelang perundingan dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sekaligus sebagai tekanan terhadapnya. Hamas pun diklaim Trump telah memberikan respon positif terhadap usulan perdamaian 60 hari yang diajukan oleh Washington. Namun jalan menuju perdamaian di Gaza tidak semulus itu. Hamas pun masih skeptis dan mengajukan 3 tuntutan utama. Salah satunya agar Israel tak melanggar perjanjian seperti pada Maret lalu. Simak dinamika yang terjadi soal gencatan senjata di Gaza dan pertemuan Trump Netanyahu dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas berpeluang tercapai pada minggu ini. Hal itu disampaikan Trump kepada jurnalis saat tiba di Morristown, New Jersey pada Minggu 6 Juli 2025, sehari sebelum ia melakukan makan malam dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Trump mengatakan ada peluang bagus untuk segera mencapai kesepakatan dengan Hamas terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. Sehari setelahnya, Senin 7 Juli 2025, usai menjamu Netanyahu, Trump mengatakan perundingan untuk mengakhiri perang di Gaza berjalan dengan sangat baik. Makan malam itu sendiri berlangsung tertutup dan media hanya diizinkan sebentar untuk mengambil gambar. Meski demikian, Gedung Putih tidak menampik keduanya akan membahas Gaza dan situasi di Timur Tengah, khususnya setelah operasi militer Israel ke Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan prioritas utama Presiden Trump saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan memulangkan seluruh sandera. Leavitt juga mengungkapkan bahwa utusan khusus Trump, Steve Witkoff, akan bertolak ke Qatar akhir pekan ini untuk melanjutkan negosiasi perjanjian gencatan senjata. No, they're having a private dinner. There's many important matters that are obviously ongoing in the region, as you know. The utmost priority for the president right now in the Middle East is to end the war in Gaza and to return all of the hostages. Also, as you know, there was a ceasefire proposal that Israel supports that was sent to Hamas, and we hope that they will agree to this proposal. We want to see all of the hostages released. That's on the top of the president's mind, so that will be discussed as well as the many other positive developments we've seen in the Middle East. Sebelum jamuan makan malam dengan Trump, Netanyahu dijadwalkan bertemu terlebih dahulu dengan Witkoff dan Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio. Pertemuan ini terjadi di tengah tekanan global terhadap Israel terkait operasi militer di Gaza yang telah memasuki bulan ke-21. Seorang profesor di Princeton School for Public and International Affairs, Kenneth Roth, mengatakan Trump punya posisi politik yang lebih baik untuk menekan Netanyahu dibandingkan pendahulunya Joe Biden. Joe Biden, disebut Roth, memang menyerukan untuk menghentikan kelaparan dan pengeboman di Gaza, tetapi tidak memberikan tekanan apapun ke Israel. Hal ini disebabkan tekanan dari pihak kanan yang memang pro terhadap Tel Aviv. Sementara Trump tidak menanggung konsekuensi politik ini dan lebih bebas untuk menekan sekutunya tersebut. Lantas apa isi dari proposal gencatan senjata yang diajukan Trump? Al Jazeera menyebut fokusnya adalah pada tawanan Israel yang tersisa di Gaza. Rencananya adalah membebaskan 10 tawanan Israel yang masih hidup dan 18 jenazah sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina. 50 tawanan dilaporkan masih berada di Gaza dan sekitar 20 orang dilaporkan masih hidup. PBB dan Komite Palang Merah Internasional disebut akan mendistribusikan bantuan dalam jumlah yang cukup pada warga Palestina.
Terakhir, resolusi ini juga menyerukan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari sebagian wilayah Gaza. Meski Trump menyebut Hamas menyambut baik usulan kesepakatan gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat, namun nyatanya kelompok Palestina ini tak sepenuhnya yakin. Mengutip laporan Al Jazeera, ada 3 tuntutan utama yang diminta oleh kelompok itu. Pertama, berakhirnya Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Yayasan ini disebut bertanggung jawab terhadap kematian 743 warga Palestina saat mereka mengambil bantuan kemanusiaan di lokasi yang telah ditentukan. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan tentara Israel sengaja diperintahkan untuk menembaki orang-orang tak bersenjata yang sedang menunggu makanan. Ahli HAM menyebut tindakan GHF sebagai kejahatan perang dan melanggar aturan internasional. Kedua, penarikan militer Israel menuju wilayah sebelum mereka melanggar gencatan senjata pada Maret lalu. Israel Defense Force atau IDF telah menciptakan koridor Netzarim yang membagi jalur Gaza menjadi sektor utara dan sektor selatan. April lalu, IDF mengumumkan pembentukan koridor Morak di jalur Gaza Selatan. Ketiga, jaminan internasional untuk mengakhiri perang. Ini untuk merespon agar Israel tidak secara sepihak melanggar gencatan senjata seperti yang mereka lakukan pada Maret lalu. Padahal persyaratan gencatan senjata telah dipatuhi oleh pihak Palestina. Di tengah meja makan malam yang hangat, nasib Gaza masih terhidang dingin. Trump bicara damai, Netanyahu bersikap diam-diam. Gencatan senjata dijanjikan tapi masih penuh syarat dan tekanan. Hamas menanggapi tapi tidak sepenuhnya yakin. Di balik diplomasi dan proposal ada darah yang belum kering, ada luka yang belum sempat ditawar. Politik tinggi bicara resolusi, dan kecil menanggung konsekuensi. Maka ini bukan soal apakah perdamaian akan terjadi atau tidak, tapi siapa yang sungguh-sungguh ingin menghentikan perang dan siapa yang hanya mengatur panggung untuk mencuri tepuk tangan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.